Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya udah di dalam mobil ya teman-teman. Nah, terlihat untuk lampunya ini menyala ya teman-teman. Nah, ini dari pintu ya teman-teman. Nah, terlihat mati ya teman-teman. Oke, kita cek ya teman-teman. Nah, terlihat nyala karena pintunya saya buka ya teman-teman. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita starter. Nah, terlihat ya untuk lampunya mati. Ini dalam artian akinya udah soak ya teman-teman. Nah, terlihat ya teman-teman. Nah, ini nyala karena dari pintu. Oke, kita langsung ya teman-teman. Untuk akinya kita lepas dulu ya teman-teman. Nah, ini dia aki mobilnya teman-teman. Kita lepas. Oke, saya percepat untuk videonya ya teman-teman, agar tidak panjang durasinya ya teman-teman. Saya percepat aja ya teman-teman. Nah, ini anggap aja sudah lepas ya teman-teman. Nah, ini saya angkat ya teman-teman. Oke, dan saya bawa ke rumah dulu ya teman-teman. Nah, ini dia, saya udah di rumah saya ya teman-teman. Oke, cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk yang merah, kabel yang merah di kutub plus ya teman-teman. Nah, untuk yang warna hitam ini di kutub min ya teman-teman. Nah, ini nyala ya teman-teman. Ini nyala tapi dalam artian ini aki soak ya teman-teman. Nah, ini saya coba colokin ya teman-teman. Untuk cara nyolikinnya seperti ini ya teman-teman. Maksudnya harus dimatikan dulu lampunya baru kita colokin. Nah, baru kita nyalain lagi. Mau seperti ini juga lebih baik ya teman-teman. Nah, ini terlihat ya turun naik ya untuk lampu indikatornya teman-teman. Nah, ini dalam artian berarti masuk untuk pengisian aki. Nah, untuk chargernya teman-teman, ini chargernya 12 volt ya teman-teman. Dan ini walaupun kecil tetap kuat, cuman agak lama ya penyesuaian jam aja, kurang lebih 10 jam lah kurang lebih. Kalau sebenarnya tergantung akinya juga sih. Nah, untuk akinya kalau udah soaknya parah berarti chargernya agak lama untuk nyarger pakai 12 volt ini ya teman-teman. Oke teman-teman, anggap ini sudah lama. Nah, ini untuk chargernya ya udah turun naik, masih turun naik. Seharusnya harus full diem ya teman-teman, itu tandanya udah penuh. Cuman biar nggak terlalu lama, karena ini lumayan lama, nah harusnya diem seperti itu ya teman-teman untuk indikatornya, biar lebih cepat. Jadi saya nggak ini lama ya teman-teman, karena ini lama sekali kalau ini ya teman-teman, kalau menunggu full ini udah sekitar 10 jam kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya bawa ke mobil saya yang tadi ya teman-teman. Nah, ini udah di depan mobilnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita pasang kembali ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa saya perlihatkan ke teman-teman cara masangnya? Sebenarnya saya tahu teman-teman pasti bisa untuk pasangnya ya teman-teman, cuman membuktikan bahwa aki ini benar-benar aki yang diproses, yang tadinya soak jadi enggak, dengan cara seperti ini ya teman-teman. Di charger yang tadi ya teman-teman. Untuk chargernya bisa teman-teman beli di toko online atau di
lihat linknya di deskripsi ya, udah saya sediakan. Oke teman-teman, ini saya pasang dulu ya teman-teman. Oke, kita pasang dari yang plus dulu ya teman-teman, baru kita pasang ke min. Oke teman-teman, kita percepat aja ya untuk videonya biar tidak terlalu panjang untuk durasi videonya ya teman-teman. Tapi saya tetap perlihatkan pasangnya ya teman-teman, agar teman-teman yakin untuk yang saya proses ini ya teman-teman, untuk aki solusi aki yang sudah soak ya, aki mobil yang sudah soak. Nah oke, udah dipasang ya teman-teman, ini saya udah di dalam mobil ya teman-teman. Kita coba untuk starter. Oke, nyala ya teman-teman untuk angka di depan. Oke teman-teman, sebelum dicoba kita injak dulu gasnya ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, diinjak dulu ya teman-teman, baru kita starter ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kita cek bismillahirrahmanirrahim. Nah bisa terlihat ya untuk si speedometernya turun naik karena saya injak gasnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada intinya di charger dulu ya teman-teman. Untuk aki yang sudah soak, sayang jangan dibuang dulu ya teman-teman, atau dijual, karena kemungkinan besar kalau mereknya masih seperti GS yang saya tahu pasti masih bisa di charger ya, kalau bukan yang second kita beli atau belum pernah diperbaiki oleh orang lain atau bengkel ya teman-teman, itu pasti bisa ya teman-teman. Kita charger ulang ya teman-teman, jadi biasanya pasti bisa ya, bisa di charger ulang dan akan normal kembali, tapi tergantung posisi akinya ya, kekuatan aki yang dalamannya ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe dulu ya teman-teman, atau like, komen di kolom komentar ya teman-teman, agar lebih berkembang untuk channel ini, karena channel ini masih baru ya teman-teman. Kalau bulan sekarang masih baru, mungkin tahun depan agak lama lah mungkin. Oke teman-teman, ini saya perlihatkan kembali ya teman-teman, ini masih nyala ya teman-teman. Nah terlihat ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat adanya video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.